Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang maha suci, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang tidak tertepi. Selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Rasul yang hadir membawakan risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Demikian pula semoga keselamatan bagi para sahabat, keluarga, dan umat Muhammad yang menjadi pengikut penerus risalah dakwah yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan. Ma'asyiral muslimin, pagi ini segenap kaum muslimin di persada tanah air dan sejumlah negeri telah melaksanakan salat Id, merayakan Idul Fitri 1 Syawal tahun 1444 Hijriah dengan khusyuk dan penuh kepasrahan. Kema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di segenap cakrawala dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan dari setiap insan beriman. Semuanya berpusat dan bermuara sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Ilahi, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita segenap muslimin yang berpuasa merayakan berbuka puasa sebagaimana itu makna dari Idul Fitri sebagai hari raya berbuka puasa. Setelah berjihad melawan hawa nafsu selama sebulan penuh, tibalah saatnya umat Islam untuk iftar, yakni berbuka puasa. Idul Fitri juga sering dimaknai kembali pada fitrah. Hal itu secara esensi tidaklah keliru, karena setelah berpuasa mereka dibebaskan dari dosa serta kembali ke jiwa yang bersih. Puasa yang dilaksanakan karena iman dan pengharapan akan pahala Allah akan membuahkan terbebas dari dosa, sebagaimana Rasulullah telah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang kami hormati, kita segenap muslimin baru saja mengakhiri puasa Ramadan dengan segala rangkaian ibadah lainnya untuk membentuk diri menjadi insan bertakwa. Puasa Ramadan merupakan gemblengan rohani yang paling revolusioner, yakni melatih diri
menahan hawa nafsu duniawi. Hasilnya ialah kualitas diri sebagai insan muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan berpuasa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Takwa ialah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan hasilnya dijauhkan dari siksa neraka. Seluruh sifat dan ini baik yang dimiliki dan dilakukan oleh mereka yang bertakwa sebagai buah berpuasa, wujudnya adalah menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang adil, baik dengan tanda serta segala kebaikan yang akan membawa kemaslahatan hidup. Dalam bermuamalah dilakukan secara halal dan baik, termasuk dalam berniaga dan berpolitik. Orang yang bertakwa bahkan harus berbuat baik dengan sesama, meskipun berbeda agama, beda suku, beda ras, sebagai ihsan dalam bermuamalah duniawiah. Allah sungguh memberikan penghormatan tinggi kepada orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kalian. Orang bertakwa itu pandai bersyukur atas segala nikmat Allah, sekaligus sabar apabila memperoleh ujian, apabila mendapatkan musibah dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Manakala puasa tidak melahirkan ketakwaan, maka ibadah sebelum punah itu tentu berhenti di batas formalitas belaka. Puasa yang sekedar lahiriah dan tidak menimbulkan perubahan perilaku ke arah perangai yang takwa, maka puasanya seperti orang yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, rubba shaimin hadluhu min syamhi al-ju' wal adas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi hasilnya hanyalah sekedar lapar dan haus. Kaum muslimin yang kami hormati, puasa di bulan Ramadan jika diproyeksikan untuk membentuk ketakwaan, maka pasca Ramadan setiap muslim yang berpuasa harus menunjukkan sikap dan perilaku ihsan. Ihsan ialah kewajiban yang utama dan melampaui sehingga derajatnya sangatlah tinggi. Dalam hadis Nabi disabdakan, ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Dia. Kalaupun engkau tidak mampu untuk melihatnya, sesungguhnya Allah selalu melihatnya. Kebajikan utama hasil puasa dinilai dari kemampuan diri mengendalikan hawa nafsu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah telah bersabda yang artinya, puasa itu perisai dari perbuatan buruk dan bodoh. Manakala ada orang yang mengajak bertengkar atau berseteru, katakanlah, ini soimun, saya sedang berpuasa. Maksudnya, ketika orang lain berbuat buruk kepada diri kita, jangan diladeni. Sebaliknya, sikapi dengan yang baik. Jika setiap muslim mampu menahan diri dari nafsu makan, nafsu minum, dan pemenuhan biologis sebagai representasi sangkar bedi dunia, maka dia akan menjadi insan dan ihsan, mampu berbuat kebajikan utama karena dirinya terkendali dan memahami mana yang luhur dalam kehidupan sehari-hari.
Fondasi ihsan ialah keyakinan bahwa Allah menyaksikan dan menyertai diri setiap muslim yang berbuat kebaikan. Laksana ibadah yang selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang sukses puasanya tentu mampu menunjukkan kebajikan kolektif sebagai buah kebajikan individual berbasis kesolehan. Tunjukkan perilaku ihsan dalam seluruh interaksi sosial kita, termasuk dalam menggunakan media sosial. Perbedaan agama, suku, ras, golongan, serta kepentingan politik tidak boleh menghilangkan nilai dan sikap kasih sayang, toleransi, kebaikan, serta perbuatan adil dan ihsan dari kaum muslimin terhadap siapapun. Allah memerintahkan kaum beriman untuk berbuat adil dan ihsan sebagaimana firman-Nya, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada yang kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji. Allah melarang kemungkaran dan Allah melarang permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Hadirin, sebarkanlah nilai ihsan sebagai berkat hidup, berbangsa dan bernegara, sebagai cermin risalah Islam rahmatan lil alamin. Maknanya, agar baik umat awam itu bisa lebih muslim lagi. Saya ulang, maknanya agar baik umat Islam itu bisa menunjukkan ajaran yang muslimin sekali. Hadirin yang kami hormati, pasca Ramadan dan Idul Fitri, marilah kita berlomba-lomba dalam beramal kebajikan sepanjang hayat sebagai wujud bertakwa dari buah puasa kita ini. Marilah kita terus menanam benih-benih serba kebaikan dalam hidup yang tidak terlalu lama ini, sehingga ketika kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbekal amal soleh dan menutup lembaran hidup ini dengan husnul khotimah. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita, karena hidup dan mati itu kita seluruhnya di tangan Allah. Jangan menunda-nunda waktu untuk berbuat kebaikan, karena kita sungguh tidak tahu ambang batas hidup ini kapan. Karena itu, jadikan sepanjang hidup ini penuh dengan arti, dengan fondasi iman, fondasi Islam dan ihsan, dan semua itu bermuara takwa guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan meraih surga Jannatul Na'im. Akhirnya, jamaah yang kami hormati, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berada di jalannya yang lurus mencari ridho ilahi. Panjat, mari kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala sultan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ja'al barakatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa qina adzaban hasanah. Rabbana fil lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.